Kontingen Indonesia akhirnya berhasil mempersembahkan medali emas. Indonesia menyumbang 2 medali emas dari cabang panjat tebing dan angkat besi. Tidak hanya merebut emas, keduanya juga mencetak sejarah baru. Kebuntuan kontingen Indonesia dalam meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 akhirnya berakhir. Kamis waktu setempat Indonesia berhasil merebut medali emas pertamanya lewat cabang panjat tebing. Fedrik Leonardo mempersembahkan medali emas pertama setelah menjadi yang tercepat di nomor speed putra. Fedrik menorehkan catatan waktu 4,75 detik atau 0,02 detik lebih cepat daripada wakil Cina yang juga juara dunia 3 kali, Wu Peng, di partai final. Torehan waktu itu juga hanya berselisih 0,01 detik dari rekor dunia yang diciptakan wakil Amerika Serikat, Sam Watson. Prestasi Fedrik juga mengukir sejarah baru lantaran dirinya menjadi atlet pertama peraih Olimpiade di nomor ini yang baru dilombakan di Paris. Yang pasti alhamdulillah saya ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena untuk pencapaian hari ini sangat luar biasa menurut saya dan saya senang, saya bahagia dan saya bangga. Harapan kedepannya bisa lebih berprestasi lagi dan juga pastinya panjat tebing Indonesia saya harap makin maju, makin kuat dan juga makin berprestasi di pentas internasional. Untuk masyarakat Indonesia, terima kasih doa dan dukungannya, kepercayaannya untuk tim panjat tebing Indonesia untuk membawa medali emas Indonesia. Terima kasih. Di hari yang sama, Indonesia kembali memboyong emas lewat perjuangan lifter putra Rizky Juniansyah. Atlet berusia 21 tahun itu menapaki podium tertinggi usai mencatatkan total angka 354 kg di kelas 73 kg. Tak hanya meraih emas, Rizky juga mampu memecahkan rekor Olimpiade di angkatan clean and jerk. Rizky bahkan menjadi atlet angkat besi Indonesia pertama sepanjang sejarah yang meraih medali emas di Olimpiade. Fedrik Leonardo memecah kebuntuan Indonesia dalam meraih medali emas di Olimpiade. Fedrik sukses membuat Indonesia Raya berkumandang di ajang tertinggi olahraga ini. Inilah detik-detik saat Indonesia Raya berkumandang di Le Bourget usai atlet panjat tebing putra Indonesia Fedrik Leonardo meraih medali emas dalam nomor speed di Olimpiade Paris 2024. Atlet asal Kalimantan Barat itu meraih medali emas usai tampil mulus sejak sesi kualifikasi hingga laga final. Di laga final, juara dunia panjat tebing 3 kali itu mampu menang atas wakil Cina Wu Peng unggul 0,02 detik. Kemenangan ini membuat Fedrik menyumbang medali emas pertama untuk Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Ini juga membuat Fedrik menjadi pemanjat pertama nomor speed yang mampu merengkuh emas Olimpiade, karena nomor speed baru didebutkan pada Olimpiade edisi kali ini. Mesdames et messieurs, les médaillés olympiques. Fedrik Leonardo, the Olympic champion. Atlet panjat tebing Fedrik Leonardo menjadi atlet Indonesia pertama yang meraih emas Olimpiade di luar cabur bulu tangkis. Fedrik sendiri memang menjadi andalan Indonesia di Olimpiade karena dia merupakan salah satu atlet berprestasi. Atlet panjat tebing Indonesia Fedrik Leonardo akhirnya menambah pundi-pundi medali untuk Merah Putih di Olimpiade 2024. Tidak tanggung-tanggung, Fedrik meraih medali emas di nomor speed putra. Di partai final menghadapi wakil Cina Wu Peng, Fedrik meraih catatan waktu 4,75 detik.
sementara lawannya mencetak waktu 4,77 detik. Fedrik pun mencetak sejarah menjadi atlet Indonesia pertama yang meraih emas Olimpiade di luar cabur bulu tangkis. Atlet asal Pontianak ini menjadi salah satu andalan Indonesia di Olimpiade cabur panjat tebing. Raihan medali emas di Asian Games 2018 menjadi awal pembuktian dirinya menjadi atlet berprestasi. Sejak 2021 hingga 2024, sudah 4 kali Fedrik memecahkan rekor dunia. Dengan raihan medali emas di Olimpiade 2024, rapor prestasi Fedrik di nomor speed putra telah sempurna. Prestasi Fedrik mempersembahkan emas pertama bagi Indonesia di Olimpiade Paris banjir pujian. Salah satunya datang dari Presiden Joko Widodo. Masyarakat Indonesia pun mengucapkan terima kasih atas perjuangan Fedrik. Usai mempersembahkan emas di cabang panjat tebing, atlet Indonesia Fedrik Leonardo dibanjiri ucapan selamat. Salah satunya datang dari Presiden Joko Widodo. Lewat akun media sosialnya, Kepala Negara memberi selamat untuk atlet 27 tahun tersebut. Jokowi mengatakan Olimpiade Paris membawa kebanggaan baru bagi Indonesia berkat Fedrik yang sukses meraih emas. Raihan tersebut sekaligus menjadi sejarah penyumbang emas pertama Indonesia dari cabang olahraga panjat tebing di nomor speed putra. Sementara itu, Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia, Yeni Wahid, mengucapkan terima kasih atas perjuangan Fedrik sampai dalam menyumbang emas perdana untuk Indonesia di Olimpiade Paris. Yeni juga mengucapkan terima kasih untuk masyarakat Indonesia yang terus mendukung para atlet. Dari awal mulus semua jalannya Fedrik, karena dia tenang, dia fokus, ya, dia tahu secara skill dia sudah memang top 3 dunia, ya, secara mental dia juga mental yang sangat stabil, ya, tenang sekali. Jadi Fedrik sangat layak menjadi juara dan tentu kita semua masyarakat Indonesia berterima kasih kepada Fedrik Leonardo, atlet dari Kalimantan Barat yang berhasil mempersembahkan medali emas untuk Indonesia. Ini adalah hadiah untuk kemerdekaan Indonesia yang sebentar lagi akan kita rayakan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mendukung. Saya mendapatkan banyak sekali pesan-pesan, mulai dari pesan langsung, di sosial media saya, di mana-mana. Bagaimana semuanya mendukung, semuanya mendoakan banyak sekali. Terima kasih atas doa kalian semua, dukungan kalian semua, afirmasi positif yang telah kalian kirimkan kepada kami semua. Hari ini Indonesia mendapatkan keberuntungan, ya, berhasil meraih medali emas pertama untuk kita semua. Fedrik mempersembahkan medali emas pertama setelah menjadi tercepat di nomor speed putra. Prestasi Fedrik juga mengukir sejarah baru lantaran dirinya menjadi atlet pertama peraih Olimpiade di nomor ini yang baru dilombakan di Paris. Fedrik Leonardo berhasil mempersembahkan medali emas pertama Indonesia dari cabang olahraga panjat tebing nomor speed putra di Olimpiade Paris 2024. Prestasi ini membuat orang tua Fedrik Leonardo senang dan juga bangga. Kebahagiaan terpancar dari orang tua Fedrik Leonardo di Pontianak Timur, Kalimantan Barat saat mengetahui kabar putranya berhasil mempersembahkan medali emas perdana Olimpiade Paris. Ayah Fedrik mengaku sangat senang dan menyebut meraih emas Olimpiade sudah menjadi cita-cita putra kebanggaannya. Ia menambahkan Fedrik selalu meminta didoakan setiap habis latihan. Bakat Fedrik pada dunia olahraga panjat tebing sudah terlihat sejak masih duduk di kelas 2 SMA. Ya, sangat senang sekali lah itu. Karena ini kan memang yang dicita-citakan gitu. Juara di Paris itu, di Olimpiade Paris. Setiap hari, setiap habis latihan selalu minta didoakan. Gitu. Nah, jadi kami semua sekeluarga ini berdoa lah untuk Fedrik supaya bisa dapat meraih medali emas. Cita-citanya meraih medali emas di Olimpiade. Fedrik mempersembahkan medali emas pertama setelah menjadi yang tercepat di nomor speed putra. Prestasi Fedrik juga mengukir sejarah baru lantaran dirinya menjadi atlet pertama peraih Olimpiade di nomor ini yang baru dilombakan di Paris.
Sebelumnya pebulu tangkis Gregoria Mariska Tunjung juga mempersembahkan medali bagi Indonesia dari nomor tunggal putri. Georgie membawa pulang medali perunggu tanpa bertanding usai calon lawannya Carolina Marin asal Spanyol mundur akibat cedera di semifinal. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung kalah dramatis pada laga semifinal melawan An Seong di Olimpiade Paris 2024. Sempat merebut game pertama, Georgie pada akhirnya tumbang pada 2 game berikutnya. Georgie ditaklukkan tunggal putri peringkat 1 dunia dengan skor 21-11, 13-21 dan 16-21 dalam tempo 61 menit. Dengan hasil ini, Gregoria sebenarnya harus berjuang untuk perebutan medali perunggu melawan pebulu tangkis asal Spanyol Carolina Marin. Namun Marin harus mundur akibat cedera yang ia alami dalam laga semifinal melawan He Bingjiao. Padahal Marin merebut game pertama dan unggul 10-8 pada game kedua. Namun petaka menimpa Marin. Ia cedera lutut dan meringis kesakitan. Mundurnya Marin membuat lawannya He Bingjiao melaju ke final. Selain itu, melalui rilis resmi dari BWF, Marin juga mengundurkan diri dari turnamen akibat cedera di lutut kanannya. Hal ini membuat Gregoria dipastikan meraih medali perunggu tanpa harus bertanding. Raihan ini membuat Georgie menjadi pebulu tangkis tunggal putri Indonesia kedua yang menyumbang medali di Olimpiade setelah terakhir kali Maria Christine melakukannya pada tahun 2008. Sementara itu tersangka penganiayaan di Depok ini kembali ditahan dan berikut informasinya. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana untuk informasi selanjutnya berkaitan dengan tersangka penganiayaan dari daycare yang ada di Depok, Jawa Barat yang kembali ditahan setelah kondisinya kesehatannya membaik. Hal ini pun disambut baik oleh orang tua korban. Setelah sempat menjalani pembantaran medis tersangka penganiayaan anak daycare Depok, Meita Irianti kembali ditahan setelah kondisinya semakin membaik. Kembali ditahannya pemilik daycare Wenson School ini disambut baik oleh orang tua korban dan pemerhati anak. Mereka berharap proses hukum dapat berjalan cepat dan seadil-adilnya. Selain itu, polisi juga sudah melakukan pemeriksaan kejiwaan ke tersangka dan hasilnya diketahui normal. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap janin yang ada di dalam kandungan tersangka dan hasilnya baik. Untuk kasus ini, polisi telah memeriksa tersangka untuk menggali motif dan tindakannya. Seperti diketahui, motif penganiayaan ini karena kesal lantaran anak rewel. Arya juga memastikan kondisi Meita saat ini sehat dan dapat melanjutkan pemeriksaan lagi. Polisi berharap pengusutan kasus ini segera dituntaskan. Ya, jadi update terbaru tentang Wenson School, ya alhamdulillah pelaku sudah sehat. Ya, tersangka sudah sehat dan hari ini sudah beberapa hari yang lalu sudah tidak dibantarkan lagi dan sudah kembali ke sel gitu. Dan pemeriksaan lanjutan tentu nanti akan kita lakukan lagi. Ya, tentu ini terkait dengan motif, latar belakang gitu ya. Sebelumnya tersangka kasus penganiayaan balita berusia 2 tahun dan 8 bulan ini, Meita dibantarkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati karena sakit. Dari Depok, Jawa Barat, Imrizki, iNews melaporkan. Yang akan digelar siang nanti, Saka Tatal mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mengaku siap bersumpah. Saka akan bersumpah sesuai fakta sebenarnya, termasuk dugaan penyiksaan yang dialaminya saat penyidikan 2016 silam. Mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, dan ayah Eki, Ibtu Rudiana, menggelar sumpah pocong Jumat siang di sebuah padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal bersumpah dengan sejumlah tahapan, layaknya ritual memandikan jenazah. Saka mengaku siap mengungkap fakta sesungguhnya, lantaran tidak pernah terlibat dalam kasus kematian Vina Eki di tahun 2016 silam. Kalau dari Saka pribadi, Saka malah yang momen yang ditunggu-tunggu. Waktu 2016, mana ada yang seperti ini. Ini kan momen yang ditunggu-tunggu Saka.
selagi Saka nggak salah, Saka maju terus. Apa yang ingin disampaikan nanti saat sumpah? Ya, di intinya Saka bukan pelakunya, Saka juga dianiaya, suruh mengakui bukan yang Saka lakukan. Jadi barangkali ada orang yang memukuli tidak hadir, nggak apa-apa. Saka akan ikut disertakan. Siap nggak menerima konsekuensinya nanti akibat sumpah pocong? Ya, kalau Saka pribadi, Saka siap. Akan kedepannya seperti apa? Ini kan yang ngalamin kan Saka. Jadi kalau orang lain yang disumpah pocong kan mana ada. Sumpah pocong adalah tradisi lokal yang tetap akan dilaksanakan meskipun satu dari dua pihak tidak hadir. Namun yang jadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berkata bohong. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin iNews melaporkan. Sebelumnya kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menantang ayah Eki Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Farhad menanggapi pernyataan Rudiana yang mengaku tidak berbohong dalam kasus Vina. Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menantang ayah Eki Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Farhad menanggapi pernyataan Rudiana yang mengaku tidak berbohong di kasus Vina. Sementara Ibtu Rudiana menyatakan siap sumpah pocong atau sumpah apapun untuk membuktikan bahwa dirinya tidak berbohong dalam kasus kematian Vina dan Eki. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua Bang, kalau saya bohong. Menanggapi soal sumpah pocong, praktisi hukum Rasman Nasution menyebut belum perlu melakukan hal tersebut. Karena ini ranah hukum, maka gunakanlah cara-cara sesuai hukum. Yang tentunya juga ditanggapi pedas oleh Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal. Bahwa dalam konteks pemahaman hukum yang saya pelajari, itu yang namanya sumpah pocong belum diatur dalam hukum kita beracara. Terutama di pengadilan agama. Ya. Tetapi dalam kaitannya dengan pendekatan hukum yang disebut dengan decisor atau pemutus. Ketika kita sudah tidak lagi menemukan pendekatan hukum melalui aturan undang-undang yang berlaku, KUHP, KUHP, undang-undang yang lain, maka itu dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Nah, tetapi menurut saya di kasus ini belum diperlukan yang namanya sumpah pocong. Rudiana itu kan polisi, penyidik. Ya, kalau dia udah nongol sekian lama hilang, kemudian nantang sumpah pocong lagi, jangan dihalang-halangi lagi Rasman. Suruh dia datang nanti hari Jumat, karena ini kan niat baik dia. Justru dengan dia sumpah pocong itu bagus, beban kalian tuh berkurang. Karena kalian lebih membela diri dari Rudiana membela sendiri. Orang yang nggak ada waktu itu kalian bela mati-matian. Sekarang mereka udah mau sumpah pocong, kenapa kamu larang? Nggak boleh dilarang, biarin aja. Dan sumpah pocong itu juga bukan berarti orang jadi pocong. Atau itu hanya, kalau nggak menggunakan seragam pocong nggak apa-apa, datang aja ke masjid. Kita disumpah, sumpah muhabalah. Kemudian menyatakan bahwa apabila kebohongan itu lebih baik dapat laknatullah. Diazab kan, dan Saka siap. Nah sekarang Rudiana udah menantang kita, kenapa dihalangi, kenapa dianggap tidak perlu. Silakan datang gitu, karena omongan itu dilakukan di depan konvensi pers gitu. Justru kalau dia udah menantang, kita mau datang, tiba-tiba dia dihalangi, justru kita bingung gitu. Nah, jadi luruskan aja, jadi enak kan, polisi juga tidak terganggu, Rudiana kan bicara secara pribadi. Karena kita nggak menyuruh Kapolri atau Kapolda yang sumpah pocong, tapi dia yang minta menantang sumpah pocong dan siap. Rencananya sumpah pocong Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan dilaksanakan pada Jumat 9 Agustus mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akan mengajukan peninjauan kembali pekan depan ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. 2 saksi pamungkas dipersiapkan sebagai bukti baru. Enam terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yakni Eko Ramadhani, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, dan Sudirman. Melalui kuasa hukum mereka akan mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon pekan depan.
Berbagai persiapan sudah dilakukan untuk mendaftar ke pengadilan. Bahkan dua saksi, yakni Ismail dan Adi, sudah disiapkan lantaran mengetahui persis kejadian di malam peristiwa meninggalnya Vina dan Eki. 27 Agustus 2016 sekitar jam 10 malam terjadi suatu kecelakaan tunggal di flyover Talun. Nah, ini yang sedang kita periksa siapa itu korbannya. Ya, karena saksi ini sudah menguraikan korbannya, ciri-cirinya yang ditemui pada saat itu siapa, suatu temuan atau suatu keterangan yang sangat baru dan sepertinya ya fakta ini itu bisa dapat membalikkan 180 derajat nasib para terpidana saat ini. Sebelumnya terpidana bebas kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal telah rampung menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Kini giliran 6 terpidana lain mencari keadilan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Penyidik Barreskrim Polri memeriksa tim kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina atas pelaporan kesaksian palsu Rudiana. Ini merupakan pemeriksaan kedua terhadap tim kuasa hukum. Tim kuasa hukum terpidana kasus Vina memenuhi panggilan dari Barreskrim untuk diperiksa sebagai pelapor berkaitan laporan keterangan palsu dari Ibtu Rudiana. Jutek Bongso selaku salah satu dari tim kuasa hukum yang hadir di Barreskrim menyatakan pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan kedua dan sudah masuk materi penyidikan. Hari ini kami di Barreskrim bersama dengan tim dalam rangka memenuhi undangan dari penyidik Barreskrim terkait laporan kami LP terhadap Bapak Rudiana. Kami para penasihat hukum, advokat dari penasihat hukum dari siapa namanya? Hadi Saputra dipanggil diperiksa sebagai pelapor. Ya, sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana, ya kan? Ini masih berlangsung pemeriksaan di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyelidikan. Ya, tahap penyelidikan oleh Mabes Polri yang seperti laporan kami terhadap Aib dan Dede itu para terpidana kemarin sudah juga dilakukan pemeriksaan di lapas. Terhadap laporan ini juga saya pikir ya kami kira juga pasti akan segera dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Ekstraksi data percakapan di HP Vina kepada saksi Mega dan Widi menjadi bukti baru dalam mengungkap kasus tewasnya Vina dan Eki. Kuasa hukum saksi Suroto, Rasman Arif Nasution, mempertanyakan keberadaan Mega dan Widi yang baru muncul setelah sekian lama kasus itu berjalan. Kuasa hukum Saka Tatal Edwin Partogi Pasaribu menyatakan percakapan di HP almarhumah Vina dengan Widi menunjukkan keterangan waktu saat Vina masih hidup. Ternyata berbeda dengan putusan tahun 2016. Saya berkesimpulan keterangan Widi dan Mega itu tidak berdiri sendiri, ya, didukung oleh keterangan fakta adanya bukti percakapan itu. Dan yang paling mengesankan dari bukti percakapan ini, sebagaimana juga keterangan Mega dan Widi, adalah percakapan antara Vina kepada Widi. Ya, kita bisa rujuk di angka 55. Di situ kita bisa lihat bersama, itu kalau di Indonesia, kan karena waktunya kan UTC ya, UTC waktu dunia, kalau dikonversi ke WIB itu 7 jam. Jadi itu kalau konversi WIB jadi 7 jam, itu pukulnya adalah 22 jam 22
di menit ke-14, di detik ke-10, gitu loh. Di situ ada SMS dari Vina kepada Widi yang mengajak untuk keluar, untuk jalan-jalan. Saya mau dijemput kalau mau, gitu. Ya, jadi itu menjelaskan dengan terang bahwa di jam tersebut 22.14:10 detik, ya, Vina masih hidup. Ya. Nah, ini sangat berbeda jauh dengan putusan di 3 berkas perkara ini. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum saksi Suroto Rasman Arif Nasution justru merasa heran dengan kesaksian ini. Mengapa Mega baru sekarang menyampaikannya? Saksi Suroto pun tetap tegas ia yang pertama kali menemukan jenazah Vina dan Eki. Yang menganehkan juga bagi saya, kenapa Mega dan temannya itu baru sekarang bersuara. Padahal mereka tidak pernah diperiksa, mereka tidak pernah memberikan keterangan di tempat yang seharusnya. Misalnya di polisi dan di pengadilan. Sebelumnya muncul 2 kemungkinan penyebab kematian Vina dan Eki, murni kecelakaan ataukah pembunuhan. Tim iNews melaporkan. Dari data SMS di ponsel Vina ditemukan bahwa Vina masih berkomunikasi dengan teman dekatnya Mega pada pukul 10:14 malam. Dalam pesan yang dikirimkan Vina, ia menanyakan keberadaan Mega. Percakapan ini menunjukkan pada saat itu Vina masih dalam kondisi hidup dan sehat. Sementara itu dari percakapan yang terungkap dari hasil ekstraksi SMS di HP milik Vina, menunjukkan bahwa Vina, Mega, dan Widi berteman dekat. Polisi membongkar makam Afif Maulana, remaja 13 tahun yang tewas diduga disiksa oknum anggota polisi patroli. Jenazah Afif Maulana akan dibawa ke instalasi forensik RSUP M. Jamil, Padang, Sumatera Barat untuk diautopsi ulang. Aparat kepolisian melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam Afif Maulana di tempat pemakaman umum kaum 5 suku di Kecamatan Lubuk Benggalung, Kota Padang. 5 dokter forensik ditugaskan untuk melakukan ekshumasi dan autopsi ulang jenazah Afif Maulana. 5 dokter forensik ditugaskan untuk melakukan ekshumasi dan autopsi ulang jenazah Afif Maulana, bocah 13 tahun yang diduga disiksa polisi di Kota Padang, Sumatera Barat. Usai pembongkaran makam, jenazah Afif Maulana akan dibawa ke instalasi forensik RSUP M. Jamil. Tadi udah dilakukan ekshumasinya Pak, seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah untuk tahap pertama ekshumasi hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Kita serahkan saja pada ahlinya karena semua yang menangani adalah dokter forensik yang sudah profesional, yang sudah puluhan tahun mereka melaksanakan pekerjaan seperti ini. Jadi kami belum memberikan statement apapun kecuali hanya menyampaikan bahwa pada hari ini, hari Kamis, tanggal 8 Desember tahun 2024 tadi sudah dilaksanakan ekshumasi terhadap jasad Afif Maulana saat kali kuburnya. Nanti pelaksanaan ekshumasi di Rumah Sakit Dr. M. Jamil yang dilakukan oleh dokter-dokter profesional dari akademisi, bukan dari Polri. Kami tekankan lagi bahwa pelaksana ekshumasi ini bukan dari dokter Polri. Sebelumnya pembongkaran makam disebabkan adanya kecurigaan pihak keluarga atas penyebab kematian Afif yang diduga disiksa polisi. Afif ditemukan tewas di bawah jembatan Kuranji Padang dengan luka lebam di punggung dan dada. Awalnya Afif tewas diduga akibat kecelakaan dan ditemukan pencari sampah di bawah jembatan Kuranji. Sementara Polda Sumbar menyebut Afif tewas akibat terjatuh dari atas jembatan, bukan karena penganiayaan oleh oknum anggota Ditsamapta Polda Sumbar yang mengamankan 18 remaja konvoi motor saat akan tawuran. Dari Padang, Sumatera Barat,
Tim Liputan iNews melaporkan. Kuasa hukum keluarga almarhumah Dini Sera memenuhi panggilan Komisi Yudisial. Pemanggilan tersebut terkait dengan aduan dugaan kejanggalan dalam putusan hakim yang membebaskan Rona Tanur dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan tewasnya Dini Sera. Kuasa hukum almarhumah Dini Sera melakukan pemeriksaan di Komisi Yudisial sebagai pelapor. Pemeriksaan berkaitan dengan putusan bebas Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Ronald Tanur, di mana sebelumnya Ronald Tanur didakwa melakukan penganiayaan dan menyebabkan Dini Sera meninggal dunia. Putusan bebas ini membuat kuasa hukum Dini Sera melaporkan ketiga Hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas kejanggalan dalam putusan tersebut. Hari ini kami datang ke Komisi Yudisial menindaklanjuti panggilan dari Komisi Yudisial untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan dari kami terhadap 3 majelis hakim yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya, yakni Bapak Erintua Damani, Bapak Heru Anindyo, dan Bapak Mangapui. Proses penanganan kasus ini menurut kami itu tidak fair, artinya hakim itu tidak objektif dan berpihak kepada, menurut kami tidak berpihak kepada korban itu. Kemudian kami juga ingin menunjukkan bahwasannya apa yang diambil oleh hakim di dalam pertimbangannya itu bertentangan dengan fakta hukum ya. Artinya di sini kami tidak dalam rangka untuk mengintervensi putusan ya, tapi bagaimana hakim itu tidak memiliki objektivitas di dalam proses mengambil pertimbangan hukum, karena itu bertentangan dengan fakta-fakta yang ada. Sebelumnya Ronald Tanur terdakwa pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti divonis bebas oleh Hakim PN Surabaya. Hal ini menyita perhatian publik hingga akhirnya keluarga korban dan pengacara korban melaporkan ke 3 majelis hakim, yakni Erintua Damani, Heru Anindyo, dan Mangapul ke Komisi Yudisial. Dari Jakarta, Naura Syafiqah dan Di Bernadi iNews melaporkan. Polda Metro Jaya telah mengidentifikasi Ade, pemeran video asusila yang diduga mirip anak musisi. Saat ini polisi telah menangkap 2 orang yang disebut sebagai pengedar dan penyebar video tersebut. Polisi terus menyelidiki kasus video asusila mirip Ade yang merupakan anak musisi. Polda Metro Jaya mengaku telah mengantongi identitas pemeran pria dalam video tersebut. Polisi telah memeriksa Ade, penyidik mengajukan 6 pertanyaan kepada Ade yang saat ini berstatus sebagai saksi. Tadi hasil pemeriksaannya seperti apa, Pak? Apakah saksi ini adalah orang yang ada di video tersebut? Kemudian jika benar, maka dibuatnya kapan, prosesnya bagaimana, kemudian bagaimana video ini bisa tersebar dan lain sebagainya. Objek perkaranya adalah penyebaran konten elektronik, video bermuatan pornografi. Kemudian video yang diduga bermuatan pornografi itu tentunya ada pemerannya. Ini yang didalami. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah menangkap 2 orang yang menyebarkan video sur tersebut hingga viral di media sosial. Keduanya kini telah ditahan di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sido Siang. Partai Golkar memberikan sinyal segera memberikan dukungan resmi kepada Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jakarta 2024 setelah posisi Cagup Jawa Barat diberikan kepada Deddy Mulyadi. Meski begitu, Golkar masih terus berkomunikasi dengan partai lain di Koalisi Indonesia Maju. Partai Golkar memberikan sinyal akan segera memberikan dukungan resmi kepada Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jakarta 2024. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Doli Kurnia. Sebab dukungan untuk calon gubernur Jawa Barat telah resmi diberikan Golkar kepada Deddy Mulyadi. Kalau kita ibaratkan tiket, berarti tiketnya yang di Jawa Barat sudah invalid. Karena sudah kita serahkan kepada saudara Deddy Mulyadi. Artinya tiketnya yang sekarang masih hidup, masih valid itu ada di Jakarta.
Sementara itu, pengumuman resmi dukungan terhadap Ridwan Kamil akan disampaikan Golkar bersama dengan partai-partai politik lain yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Dari Jakarta, Nisa Sahib Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Politisi Partai Amanat Nasional Bima Arya menyatakan mundur dalam bursa pemilihan Gubernur Jawa Barat pada Pilkada serentak tahun 2024. Selain tidak mendapat rekomendasi dari Koalisi Indonesia Maju, Bima pun tunduk dengan keputusan partainya yang mendukung mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Mantan Wali Kota Bogor Bima Arya mundur sebagai bakal kandidat kepala daerah di Pilkada Jawa Barat. Pernyataan ini disampaikan Bima Arya di kediamannya kawasan Baranang Siang Indah, Kota Bogor, Jawa Barat. Keputusan mundur dari bursa Pilkada Jawa Barat diambil setelah adanya kesepakatan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang memutuskan mendukung Deddy Mulyadi dalam Pilgub Jawa Barat mendatang. Bahkan dalam koalisi tersebut, calon Wakil Gubernur Jawa Barat berasal dari Partai Golkar. Bahwa insya Allah saya mendukung penuh keputusan dari pimpinan Partai Amanat Nasional untuk berada dalam barisan Koalisi Indonesia Maju, mendukung penuh pencalonan Kang Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta 2 periode, untuk maju menjadi Gubernur Jawa Barat. Sebelumnya Bima Arya telah mendeklarasikan diri siap maju menjadi bakal calon Gubernur Jawa Barat di Gedung Sate Bandung dan mendatangi 27 kota kabupaten di Jawa Barat untuk melakukan sosialisasi. Bima menambahkan saat ini ia akan fokus mengisi kegiatannya di organisasi kemasyarakatan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Jelang puncak peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia, gladi resik kirap bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi digelar di Monumen Nasional Monas, Jakarta. Bendera pusaka dan teks proklamasi nantinya akan diterbangkan menuju Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Gladi pelaksanaan kirap bendera merah putih dan teks proklamasi digelar di Monumen Nasional Monas, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Gladi dimulai dari pintu Monas Utara di Jalan Medan Merdeka Barat. Iring-iringan kirap lalu berjalan dari Jalan Medan Merdeka Barat menuju kawasan Patung Kuda Silang Monas. Di titik ini, marching band berpisah dari iring-iringan mobil yang membawa bendera dan teks proklamasi. Mobil yang diisi oleh paskibraka membawa bendera dan teks proklamasi lalu bergerak menuju Bandara Halim Perdana Kusuma melalui Jalan MH Tamrin, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Gatot Subroto. Nantinya kirap bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi akan digelar pada Sabtu 10 Agustus 2024 dari Monumen Nasional Jakarta menuju Ibu Kota Negara IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Dari Jakarta, Camar Haenda, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Jelang peringatan Hari Kemerdekaan, Menko Polhukam Hadi Cahyanto meninjau kesiapan Istana Garuda dan Istana Negara IKN. Berbagai simbol dihadirkan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dan berikut liputannya untuk Anda. Kemegahan Istana Garuda dan Istana Negara di IKN Kalimantan Timur terlihat dari jarak jauh. Kami berkesempatan melihatnya dari jarak yang sangat dekat. Bersama Menko Polhukam Hadi Cahyanto, kami masuk ke sejumlah ruangan di dalam Istana Negara. Menko Polhukam meninjau langsung kesiapan Istana Negara Nusantara di IKN jelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Istana Negara ini nantinya akan difungsikan sebagai tempat Presiden menerima tamu-tamu negara serta melantik pejabat negara. Sementara Istana Garuda menjadi tempat bekerja Presiden. Di kawasan inti pusat pemerintahan di IKN ini tertuang sejumlah simbol.
Nah, tingginya tiang itu 79, memang yang menyimpulkan bahwa 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Yang itu yang 1 kilometer dari sini? Yang ada itu. Yang paling tinggi? Paling tinggi, yang ada bendera. Taman Kusuma Bangsa. Dua sayap Garuda. Sayap Pelindung Nusantara. Sayap Pelindung Nusantara. Laporan dari Satgas Pembangunan yang diterima Menko Polhukam, progres pembangunan Istana Garuda sudah 100%, sementara Istana Negara sudah lebih dari 90%. Dari kawasan inti pusat pemerintahan IKN Kalimantan Timur, Armidian, iNews melaporkan. Puluhan unit bus pariwisata dikirim melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Pengiriman bus ini adalah upaya untuk mendukung kelancaran upacara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Sebanyak 70 unit bus pariwisata dikirim ke Balikpapan, Kalimantan Timur melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Pengiriman puluhan bus pariwisata ini menggunakan kapal KM Dharma Ferry 7. Bus-bus ini dikirim untuk mendukung pelaksanaan peringatan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara. Pengiriman bus dilakukan secara bertahap sejak kemarin. Jumlah kendaraan bus yang diberangkatkan 70 unit, 59 unit sudah proses pemuatan hari ini. Kemudian besok sandar ulang akan memuat kembali 11 unit bus. Puluhan bus yang dikirim telah memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya lolos rem cek, memiliki dokumen lengkap seperti STNK, surat uji kelayakan KIR, izin penyelenggara wisata KPS, dan dipastikan dalam kondisi aktif selama event berlangsung. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Jelang HUT RI, kondisi arus lalu lintas dari dan menuju ke IKN terus terjadi kemacetan panjang. Kondisi ini terjadi di jam-jam rawan macet, baik pagi hari dan juga sore menjelang petang. Mobilitas tinggi arus kendaraan pengangkut material proyek pembangunan IKN menjadi faktor penyebab terjadinya kemacetan. Beginilah kondisi kemacetan di jalan menuju kawasan Ibu Kota Nusantara. Kendaraan mengular hingga 1 km. Titik terparah terjadi di jalan depan Pasar Rebo Sepaku dan jalan kawasan Desa Bumi Harapan hingga mendekati area masuk IKN. Kondisi ini terjadi saat jam-jam rawan kemacetan pada pagi hari dan sore hari saat pekerja proyek IKN pulang bekerja. Mobilitas tinggi kendaraan pengangkut material proyek IKN menjadi salah satu penyebab kemacetan di satu-satunya akses utama menuju kawasan IKN ini. Petugas telah memetakan titik-titik rawan kepadatan dengan strategi penempatan personil di lokasi tersebut. Akan kita pasang anggota terutama di pertigaan-pertigaan dengan harapan ataupun maksud apabila ada permasalahan kemacetan, anggota ini langsung bisa mengurai. Dalam pengamanan jalan saat HUT RI di IKN, Dirlantas Polda Kaltim berkolaborasi bersama Dinas Perhubungan dan TNI Polri. Dari Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Harga rumah kontrakan dan indekos-kos di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur melejit imbas pembangunan Ibu Kota Nusantara. Tak tanggung-tanggung, harga sewa untuk 1 kamar dipatok mulai dari 5 hingga 7 juta rupiah per bulan. Misno Prasetyo, warga desa Bumi Harapan Sepaku ini tengah menyelesaikan pembangunan usaha rumah indekos miliknya. Indekos ini nantinya dilengkapi dengan mesin pendingin ruangan di setiap kamarnya dan dipastikan sudah terisi jelang HUT RI. Misno yang sebelumnya memiliki usaha tambak lele ini memilih usaha rumah indekos karena melihat peluang usaha yang lebih menguntungkan dengan adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara. Untuk harga sewa, per kamarnya Misno mematok harga 6 juta rupiah per bulan. Ia pun melayani permintaan sewa harian seharga Rp500.000. Harga sewa yang terbilang tinggi ini didasari faktor tingginya biaya ketersediaan air bersih di wilayah terdekat IKN ini. Karena untuk pengeluaran sendiri sebenarnya banyak dari air terutama air. Air itu kalau di sini satu tanden itu 1.200 liter. Itu sekitar 80 sampai 100 ribu satu tanden.
Tak hanya indekos, harga sewa rumah kontrakan juga ikut melambung tinggi, mencapai 7 juta rupiah per bulan atau 80-an juta rupiah per tahun. Angka ini naik signifikan karena tingginya harga material bangunan di kawasan IKN. Rumah kontrakan dan indekos di wilayah ini umumnya telah disewa para tamu dan pekerja proyek bangunan ibu kota Nusantara. Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ribuan siswa-siswi di Temanggung, Jawa Tengah menggelar kirap dan membentangkan bendera merah putih raksasa. Mereka juga menggelar aksi teatrikal mengusir penjajah untuk memupuk jiwa nasionalisme. Bendera raksasa berukuran 35 x 15 meter dibentangkan para pelajar di tengah alun-alun Temanggung, Jawa Tengah. Sebelumnya ribuan pelajar bersama anggota TNI menggelar kirap bendera raksasa dari markas Kodim 0706 menuju alun-alun. Usai pembentangan bendera, para siswa dari SMK Bumi Pala ini menggelar atraksi teatrikal melawan penjajah. Selain menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan ini dimaksudkan untuk menanamkan jiwa patriotisme dan nasionalisme kepada generasi muda. Mengibar bendera raksasa itu juga pengalaman baru bagi saya, karena yang sebelumnya saya cuma mengibarkan bendera yang kecil, tapi sekarang kesempatan menjadi mengibar bendera yang raksasa. Patriotik mereka harus bangkit, ya, merah putih di daerahku harus betul-betul tertanam pada para pelajar, karena mereka adalah generasi muda yang nanti menggantikan kita semua dan juga nanti yang akan mengisi kemerdekaan kita. Rangkaian acara ini ditutup dengan pertunjukan tari soreng kesenian khas tradisional Temanggung. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami sudah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang kini berada di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Cici, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Ya, terima kasih Syamar dan selamat siang pemirsa. Menemani aktivitas Anda pada siang hari ini, kita akan melihat bersama bagaimana perkembangan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Pancoran yang terbilang cukup ramai dan lancar. Tepat di belakang saya dapat pemirsa saksikan bahwa kendaraan yang berdatangan dari arah Kuningan menuju ke arah Pancoran ataupun yang nantinya akan lurus menuju ke arah Cawang hingga saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Sedikit terjadi perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang masuknya antrian traffic light, dan perlu kami himbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini, terutama dari para pengendara yang akan menuju ke arah Cawang untuk menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, di mana adanya aktivitas penggalian jalan guna untuk saluran kabel sendiri, dan dihimbau juga bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat banyaknya aktivitas masyarakat pada sekitaran kawasan ini sendiri. Dan untuk kondisi arus lalu lintas yakni dari arah Manggarai ataupun dari arah Tebet yang nantinya akan berbelok ke kiri juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Sama halnya perlambatan kecepatan terjadi hanya menjelang masuknya antrian traffic light, dan juga kami menghimbau bagi para pengendara untuk bersabar menunggu antrian traffic light, khususnya bagi para pengendara sepeda roda 2 untuk berhenti di belakang garis stop mengingat banyaknya para pejalan kaki yang menggunakan sarana penyeberangan pada kawasan ini. Dan pemirsa, untuk kendaraan-kendaraan sendiri dari arah sebaliknya, dari arah Cawang yang nanti akan lurus menuju ke arah Semanggi, juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan juga untuk yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Pasar Minggu hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini, dikarenakan banyaknya pertemuan arus lalu lintas, kami menghimbau untuk tetap saling memberikan kesempatan bagi para pengendara lainnya demi menjaga keselamatan diri Anda pribadi, tetapi juga para pengendara lainnya. Dan untuk kendaraan-kendaraan sendiri, pemirsa, dari arah Pasar Minggu yang nantinya akan lurus menuju ke arah Manggarai juga masih dalam keadaan ramai dan lancar.
Kami menghimbau bagi para pengendara untuk mengikuti arahan dari petugas kami yang saat ini sedang berada di lapangan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate bagaimana perkembangan arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi kami di call center 15669 ataupun melalui SMS center di 9119. Demikian Camar yang dapat kami bagikan langsung dari sekitaran kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici Yarangga atas laporannya dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat putus kembali dan juga salam presisi.